Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya adalah Budi Rohman dengan NIM 171410084. Saya akan menjawab kuis yang pertama, yaitu dengan 5 pertanyaan. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dasar hukum perbankan dan jelaskan pengertian bank serta fungsi dari bank itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu dasar hukum perbankan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 98, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berikutnya yaitu pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Dan berikutnya yaitu fungsi dari bank. Fungsi bank ada 3, yaitu yang pertama menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa layanan, lalu lintas pembayaran, dan jasa layanan perbankan lainnya. Baik, pertanyaan berikutnya untuk nomor 2 yaitu jelaskan dari sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Dan itu sedikit dari sejarah dari Bank Mandiri. Baik, pertanyaan berikutnya adalah jelaskan jenis bank berdasarkan fungsinya. Di sini bank berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu bank sentral, bank umum, dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Yang pertama, bank sentral merupakan bank yang memiliki tugas untuk mengatur pengarahan dana-dana, mengatur peredaran uang, mengatur perkreditan, mengatur perbankan, mengajukan percetakan penambahan mata uang rupiah, menjaga stabilitas uang, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu bank umum. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menawarkan beberapa layanan produk atau jasa pada masyarakat dengan fungsi seperti memberi kredit pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkan, menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa cek, jasa giro, menerima penitipan barang, dan lainnya. Berikutnya yaitu bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank penunjang yang mempunyai keterbatasan dana yang dimiliki dan wilayah operasional dengan layanan yang juga terbatas, yaitu menerima simpanan masyarakat umum, memberikan kredit pinjaman namun dengan jumlah yang terbatas, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah jelaskan kegiatan dari bank. Baik, yang pertama di sini adalah ada penghimpunan dana. Jelas sekali, fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Upaya untuk menjalankan fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan untuk menyimpan dana, mulai dari tabungan, giro, sampai deposito. Berikutnya itu yang kedua adalah pemberian kredit. Meskipun pada fungsi awalnya bank hanya menghimpun dan menyediakan layanan jasa perbankan, kini bank sudah dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit ataupun pembiayaan tersebut diberikan dalam berbagai produk, mulai dari kredit untuk pembelian rumah sampai kredit tanpa agunan. Berikutnya yang ketiga yaitu pemindahan dana. Kegiatan operasional yang satu ini dilakukan untuk menyediakan layanan jasa guna pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan yang dilakukan oleh bank dilakukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri maupun guna kepentingan nasabah. Contoh, produk dari kegiatan operasional ini berupa transfer antar daerah ataupun pengiriman uang ke luar negeri. Berikutnya yang keempat yaitu penyimpanan barang dan surat berharga. Kegiatan bank untuk menjalankan fungsi layanan jasa dihadirkan pula dengan penyediaan tempat penyimpanan untuk barang dan surat berharga yang lebih aman dibandingkan disimpan di rumah ataupun pihak yang sulit diminta pertanggungjawabannya. Contohnya adalah bank menyediakan safety box yang ditujukan bagi masyarakat yang hendak mengamankan harta bendanya di bank. Berikutnya yang terakhir yang kelima adalah penempatan dana. Bank umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga. Tidak seperti saham ataupun reksadana, surat berharga yang dikeluarkan bank tidak tercatat di bursa efek. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.